Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka syukur sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat menyikapi dan mensyukurinya. Selawat yang beriring salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sampaikan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, kita mendapat bimbingan maunah ketika kita hidup di dunia ini. Lebih dari itu, kita berharap syafaat kelak ketika kita berada di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh khusus Masjid Raya Darul Muttaqin dan jamaah dari berbagai macam masjid yang tadi disampaikan oleh protokol jamaah Fastabiqul Khairat. Terima kasih yang telah memberikan amanah kepada kami pribadi menyampaikan sedikit tausiah subuh dengan judul yang telah disediakan, Tauhid Tasawuf. Kalau kita singkatkan dari bahasa lain adalah iman dan takwa, intak. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mati sebelum sempurna Islammu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara kita tentang tauhid. Tauhid salah satu di dalamnya adalah iman. Iman, apa yang dimaksud iman? Pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang tamu yang ketika itu Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Diriwayatkan oleh sebuah hadis diterima dari Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan ringkas, yang datang itu adalah Jibril. Beliau menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Nabi. Langsung beliau berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir. Dan iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, serta percaya kepada hari kiamat dan takdir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama beriman dengan Allah. Siapa itu Allah? Apa fungsinya Allah? Allah adalah pencipta, Khalik. Yang diciptakan adalah makhluk.
Fungsi Allah itu setidaknya kita ketahui ada 3. Yang pertama, Allah Maha Pencipta. Dan yang kedua, Allah Maha Pengatur. Dan yang ketiga, Allah Maha Pemberi. 1. Allah Maha Pencipta. Segala yang ada diciptakan oleh Allah. Kewajiban yang diciptakan adalah mengagungkan, menghormati, membesarkan, bahasa agamanya menyembah yang menciptakan. Allah beri kita banyak nikmat. Andai kata kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan, tak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, takkan pernah terhitung. Tapi Allah minta hanya 2. Sebanyak nikmat yang Allah berikan, Allah minta hanya 2. Di antara yang 2, yang pertama, anta'buduni wala tusyriku bi syai'a. Sembah aku, jangan sekutukan aku dengan selain aku. Jangan disamakan kedudukan Allah dengan selain Allah. Allah Maha disembah, wajib disembah, dan jangan pernah menyembah selain Allah. Allah tempat meminta, jangan pernah minta kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah, siap-siap saja untuk kecewa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita hadirkan wujudnya Allah di dalam diri kita. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dianya Allah bersamamu barang di mana ada kamu. Allah. Iman harus disandarkan dengan takwa, adalah tasawuf. Al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman itu bertelanjang, polos, hiasannya adalah takwa. Takwa itu apa? Dalam sebuah hadis dijelaskan, takwa itu adalah intisaru awamirillah wa tinabun nawahi sirrau alaniyah. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah secara zahir dan secara sir. Bukan hanya zahir, solat, puasa, zakat, tapi sir. Hati juga harus kita jaga. Hati harus kita isi untuk bertakaruf, berta'abud kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sangat besar fungsinya dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abdullah bin Tamim bin Bashir, riwayat hadis Bukhari Muslim, Allah ketahui olehmu, inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah tubuh sekaliannya. Ucapannya akan jadi baik, pendengarannya akan jadi baik, pergaulannya akan jadi baik. Apa penyebab? Hatinya bersih. Bersih dari sifat-sifat yang tercela. Bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Karena takwa tidak akan sempurna berdiri pada di manusia terkecuali dengan 2 hal. Yang pertama takhalli, dan yang kedua tahalli.
Ya, jawabannya. Yang tidak bisa kita sampaikan bagaimana cara bikin ini tidak bagaimana cara membersihkan hati. Tadi kita sampaikan sebuah hadis ala inna fil jasadi mudghah. Tetapi ilmu dalam diri itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik seluruhnya. Tapi apabila daging itu buruk, buruk segalanya. Allah qadiyallahu. Tetapi dalam itu adalah hati. Hati yang bersih, hati yang di dalamnya tidak ada rasa dendam, rasa iri, rasa hasad dan lain sebagainya. Bagaimana cara membersihkan? Inna li syai'in sifal wa sifal qalb zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersih. Kalau kain kotor disuci, dibersihkan. Tapi kalau hati yang kotor adalah dengan zikrullah, banyak banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertasbih. Kalau di dalam hati sudah banyak zikir, banyak takbir, banyak tahmid, banyak tasbih atau zikir, itu tidak akan bisa masuk yang lain. Tapi karena hati kosong dari sifat-sifat yang terpuji, masuklah azan, masuklah zikir, masuklah iri dan lain sebagainya. Bersihkan hati dengan banyak berzikir. Jangan hati karena kita kotori, kita bebani dengan sesuatu hal yang tidaklah baik. Allah berfirman, "Idza asabat musibah," apabila kamu menimpa musibah hal yang tidak kita ingini, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Apa sih untungnya kalau kita dendam dengan orang lain? Apa untungnya kalau kita sakit hati dengan orang lain? Apa manfaatnya kalau kita tidak mau memberi maaf kepada orang lain? Sama sekali tidak ada artinya. Malah menjadi beban dalam hidup dan kehidupan kita. Biasakan memberikan maaf. Biasakan memaafkan orang lain. Dan biasakan meminta maaf. Kalau kita analisa Al-Quran itu Fa'fu la'allakum turhamun. Saling memaafkan. Bukan hanya minta maaf, bukan hanya terima, tapi saling memaafkan. Sebelum orang minta maaf kepada kita sudah buka pintu maaf. Sebelum orang minta maaf, kita sudah buka pintu maaf. Berusaha minta maaf semasa kita hidup, ini jelas. Kalau sudah ada yang terbentang di hadapan kita, berdiri salah seorang waris berpidato, Bapak Ibu sekalian, almarhum ayah dan kami banyak salah banyak dosa. Kiranya Bapak Ibu bisa memaafkannya. Jawab orang ramai, maaf. Karena perasaan itu tidak ada dalam maaf. Mudah-mudahan dosa Bapak Ibu almarhum bisa memaafkan. Pasti tidak. Kira-kira pastilah orang yang dalam jenazah memaafkan kesalahan kita. Ini bahasa basi ahli waris. Masa orang memaafkan ayah kita akan memaafkan mereka, tapi yang bersangkutan belum tentu memaafkan kita. Maka semasa hidup sering memaafkan. Maka agama mengatur kita, mengajar kita jemurlah orang sakit apabila sakit. Nah, ini dari kita orang sakit kita pulang minta maaf. Iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Ini adalah hak kita sesama muslim. Bersihkan hati dengan banyak zikir kepada Allah. Kita lahir untuk bersih. Gak ada ternoda bagi satu tetes kekotoran. Maka anak yang lahir itu nangis. Yang lahir ayah, ibu, kakek, nenek tertawa.
Ustaz ketika mandi jangan nangis. Biarlah orang nangis kita tersenyum. Ini kita usahakan mohon kepada Allah. Jangan bagi pertama kali ketika lahir kita nangis orang tertawa, ketika kita meninggal menangis lagi orang tertawa. Apa katanya? Alhamdulillah aman berolahraga. Gak ada yang ambil lagi. Na'udzubillah. Kalau tidak nangis tapi jangan orang sampai tertawa, tersenyum dalam menghadapi kematian kita. Sekarang banyak kita kembali pada Allah. Inna Allah bayu la yuqbala illa thayyiban. Allah bersifat menerima kepada orang-orang yang bersih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diangkat atau yang kita ingin bertanya, kalau tadi mungkin saya tadi bertanya tentang tazkiyah nafs atau bagaimana bisa mensucikan dalam tadi atau berdoa atau segumpal darah, segumpal daging yang ada pada diri manusia. Sekarang Anda ingin bertanya juga seputar yang akidahnya. Tadi juga disinggung masalah kayak mati. Ada satu kebiasaan di suatu tempat di mana ketika jenazah itu mau diangkat, mau dibawa ke masjid, itu diangkat ke sana. Kemudian ada yang mau dibawa jenazah. Ada satu kebiasaan orang yang meninggal itu ketika jenazahnya diangkat, sebelum dibawa ke dalam ke tempat terakhir, ahli warisnya Allah dibawa bolak-balik 3 kali. Ada nyanyi anjurannya. Dalam hukum tidak ada anjurannya. Tidak ada anjurannya. Tapi orang yang meninggal, nah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan Allahumma warhamhu wa'fu anha dan seterusnya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi taubat ulang balik 3 kali, beberapa kali bawa jenazah tidak ada anjurannya. Berarti kalau tidak ada termasuk mubazir. Inna mubazir ibnu syaitan. Mubazir adalah saudara setan. Ini kapan terjadi hal ini dari dulu biasa. Apa alasan mereka? Anak tidak mengetahuinya. Jadi di antara alasannya itu supaya mereka itu bisa melupakan jenazah. Jadi menurut saya kita melupakan jenazah itu kurang bagus gitu. Artinya kalau sudah anak saya ingat lagi sama orang tuanya, sebab ingat itulah yang memotivasi dia untuk berdoa gitu. Terima kasih. Mendoakan orang tua kita yang telah meninggal berbahagia ketika di bawah. Kewajiban kita kepada orang tua, bagaimana orang tua kewajiban kepada kita. Dia asuh, dia didik, dia pelihara, dia besarkan, kasih pendidikan, kasih harta, kasih tempat, kasih kaya dan sebagainya. Tugas orang tua ketika kita kecil. Dalam kita dewasa, kewajiban kita kepada kita. Kita muliakan ayah, kita muliakan ibu, kita hormati, kita bantu, kita santuni. Walaupun mereka orang kaya, orang miskin, untuk kita ketahui, apabila ibu bapak orang kaya, anaknya akan bahagia, bahkan mengada-ngada. Apabila ayah ibu orang kaya, anaknya jadi raja. Tapi sebaliknya, apabila anak yang kaya, ibu bapak jadi pembantu. Ini apanya? Kalau ayah yang kaya, anak jadi raja.
Kalau anak yang kaya, anak ke ibu ayah jadi banyak. Di kalangan keluarga kita banyak menjadikan ibu pembantu. Dulu kita kecil kita yang digendongnya, kemana-mana. Sekarang anak kita lagi digendongnya. Masya Allah. Malah ada belas anak mengatakan ibu ayah berbagi jompo. La ilaha illallah. Jadi kewajiban mendoakan ke orang tua bukan hanya menyuruhi doa jenazah, tapi kirimkan doa. 3 hal yang tak pernah putus apabila kita mati. Apabila kita amal, sedekah, anak yang soleh, ia terunggah apabila mendoakan kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu mendoakan ayah ibu kedua orang tua setelah sholat tidak boleh tidak dilakukan. Karena siapa yang tidak mendoakan kedua orang tua, Allah sempitkan rezekinya, sempit rezeki. Rezeki kita ketahui bukan banyak harta. Harta itu kekayaan, rezeki itu 3. Yang dimakan, minum, yang dipakai, dan yang diinfakkan jalan Allah. Uang yang kita masukkan ke kotak infak itu rezeki. Uang yang kita jaga di bank itu kekayaan, harta benda, bukan milik kita seutuhnya. Ketika kita meninggal, anak akan membagi harta memperoleh itulah rezeki yang dimakan minum yang terpakai dan yang diinfak di jalan Allah. Maka minum rezeki yang halal ini kita jadi kita selero. Kalau ketika itu di pasar boleh ukir, sekarang boleh ikan kawin, nama muka boleh ikan tambah. Ketika itu berkhidmat, tapi kalau mati keluarga tinggal mendoa, boleh apa, boleh daging bobau, berendang, disambal, dan makannya orang yang itu, yang mati. Hoki juga, kalau namanya hoki juga, pikirannya tapi makan di atur kolesterol, normal beliau, sayuran asam muda. Yang manis-manis sudah ada dan sebagainya. Makanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah 3 hal. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan permintaan. Yang kedua Allah kabulkan menurut Allah. Yang ketiga disimpan di akhirat nanti baru dikasih. Nanti yang doa tidak ada yang tidak dikabulkan Allah. Pasti terkabul. Tapi yang 3 hal diberikan sesuai permintaan, dikabulkan menurut apa yang menurut Allah, dan yang ketiga disimpan nanti di akhirat baru diberikan. Allah yang tahu. Ini orang yang bisa kasih kaya itu sombong. Ini harus bersehat. Kaya tapi sehat. Bisa kerja sehat, tidak ada sakit-sakitnya. Makan gula boleh, jam 5 boleh, sayur-sayur boleh. Tidak ada kolesterol, tidak ada asam garam dan sebagainya ada. Sehat. Bapak Ibu pilih banyak harta tapi sakit-sakitan. Kurang harta tapi sehat. Pilih yang mana? Pilih itu. Bapak-bapak pilih yang mana? Banyak harta tapi sehat. Itu jawaban yang normal. Banyak harta tapi sehat. Daripada nggak punya harta sakit-sakit. Terima kasih. Tapi tidak memilih orang yang mau di bawah keranda kan? Hukumnya bukan juga tidak haram. Cuma membagi saja haramnya. Memperlambat proses penyelenggaraan. Lebih baik rumah saja. Allah firman warahmatullahi wabarakatuh. Allah firman warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit Ustaz menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, masalah
ada di antara saudara-saudara kita yang sudah meninggal, dan ada di bawahnya nanti ada anak-anaknya, ada cucunya, ada keponakannya. Ini sesuai juga dengan apa yang mungkin menjadi pengetahuan saya, karena sesuatu yang kita lihat itu kan tidak hanya tersurat tetapi juga ada yang tersirat. Nah, ini kan ajaran-ajaran dari orang tua-tua kita. Nah, mungkin sesuatu yang tersirat itu yang agak susah mungkin kita memahaminya. Tadi kan disampaikan tidak dibenarkan untuk memang melintasi jenazah yang sudah mau dimakamkan. Tetapi ajaran-ajaran orang tua-tua kita itu kan sangat mendidik kepada kita. Saya beri satu contoh. Nah, jangan potong kuku di malam hari. Nanti kita cepat mati. Umur kita pendek. Kan seperti itu yang kita terima dari orang-orang tua kita. Memang tidak ada dalam ajarannya, tidak ada hadis Nabi, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan. Tetapi ada nilai-nilai pendidikannya di situ yang kita ambil. Kalau kita potong kuku mungkin di malam hari, itu bisa luka, terpotong tangan jari-jari kita. Tetapi orang tua itu kan dia memberikan sesuatu itu tidak secara langsung, tetapi ada makna yang lebih dalam. Ini kalau orang yang sudah meninggal yang lewat di bawahnya, ini yang saya maknai, yang saya tangkap di situ, bahwa ketika orang meninggal itu terbebanilah yang lewat di bawah itu di pundaknya ini, anaknya ini, segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Contoh, orang yang sudah meninggal itu kan ada hutang, ada segala macam. Jadi dengan lewatnya anaknya di bawah, berarti hutang yang jenazah ini sudah dipikul oleh anak yang melewati tadi. Itu hikmah, mungkin pelajaran atau nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil di dalamnya. Tapi kalau secara hukum, saya juga tidak pernah membaca baik dalam hadis dan sebagainya. Tapi ada makna yang tersirat bahwa begitu beratlah nanti beban anak ini yang melintasi di bawah. Inilah yang akan menerima ini sebenarnya beban dari orang yang sudah meninggal. Nah, itu mungkin yang bisa saya tanggapi. Yang kedua, ini ada tadi masalah yang ditanyakan si bahwa untuk membersihkan hati kalau dengan zikrullah. Nah, di sini mungkin saya akan menanya bagaimana caranya untuk mengkonekkan antara zikir yang ada di lidah itu dengan hati. Karena kalau kita berucap saja subhanallah, subhanallah, tapi tidak pernah konek ke hati, ini yang mungkin yang perlu bagaimana caranya untuk menghubungkan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan Bapak Ibu menyuruhi jenazah tidak melakukan menyampaikan manfaatnya kepada si mati, si mayat tidak ada. Maksud mengikut jenazah bukan hanya menyuruhi, tapi itulah beban orang tua kita yang beliau tinggalkan. Kalau ada adik-adik kita, anak-anak yatim, tanggung jawab ayah ibu bisa kepada kita. Itu maksud dengan suruhilah jenazah orang tuamu. Tapi aku tidak melarang, silakan, karena hukumnya juga melarang, cuma menambahkan proses pemakaman itu saja. Karena dulu kita orang meninggal bukan baca yasin dulu, baca yasin tahlil dan sebagainya. Ada masukan dari masyarakat malah baca jenazah besar. Maka kami koreksi, hari ini tidak lagi orang meninggal dibacakan yasin setelah sholat, langsung diangkat ke pemakaman. Sampai di pemakaman ditalkinkan. Nah, talkin mengingat kalau orang yang mati bukan mengajar.
mengingatkan, karena kita nggak mati, cuma pindah. Kita kan 5 kali perpindahan dari ajal, dari asal. Ini makhluk itu pindahnya ke tempat. Dalam kehendak Tuhan atau Allah, dalam rahim ibu di dunia, alam barzah, terakhir di akhirat. Akhirat akan diantarkan kepada 2 tempat, surga atau neraka. Silakan pilih. Kemudian pada kasihan hati dengan berzikir karena kepada Allah, itu orang mereka yang kata Allah. Yang dikatakan zikir itu segala ucapan yang bermanfaat yang terpuji itu zikir, termasuk Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Baca Al-Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Mau makan baca basmalah, mau awet kerja, cara kerjaan baca hamdalah, alhamdulillah. Zikir. Apabila kita banyak tasbih, banyak tahmid, banyak takbir, insya Allah hati akan jadi bersih. Isilah hati dengan sifat-sifat yang mudah. Apabila sudah tahalli, masuk tahalli, Allah berikan tajalli. Mencari tajalli itu sulit, bukan mudah. Tahalli itu kedua tahalli, datanglah sifat tajalli, merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bahwa bagaimanapun dia Allah bersama di mana saja dia berada. Di sini berkaitan dengan iman yang biasa saya tadi, percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya Allah, percaya dengan ketentuan Allah berdasarkan dan Allah yang sudah terjadi pada kita. Tetapi selama ini meyakini Allah itu tetap Allah pada saat tadi. Ya, jadi kalau Allah kepada kita, kalau kita miskin, tentu kita terima. Jadi kalau proses itu, kalau kaya dan miskinnya kita itu kan sudah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita berusaha, tentu kita ingin kaya. Tetapi kita tahu Allah di dalam tadi kita sudah miskin. Bagaimana cara sebenarnya seperti itu? Terima kasih. Hampir kita jawab. Tapi kami kita jawab takdir. Takdir itu ada 2. Yang pertama mubrah, yang kedua mu'alaf. Mubrah takdir yang tak bisa diubah. Allah ciptakan kita laki-laki, nggak boleh jadi perempuan. Diciptakan Allah jadi perempuan, tidak boleh jadi laki-laki. Bukan nggak bisa, karena laki-laki ini bisa. Laki-laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki-laki. Tapi tidak boleh merubah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seorang pasangan suami istri ini anak pertamanya laki-laki, lahir perempuan. Seorang pasangan suami istri ini anak perempuan, lahir laki-laki. Ini takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nggak bisa dirubah. Mana takdir yang bisa dirubah? Jadi siapa yang baca dari nasib seorang itu nggak bisa dirubah, mereka berubah sendiri. Kalau kita sakit, jangan bergantung diri dari Tuhan kok. Jangan berusaha. Jangan sabar itu bukan menang. Kalau sakit tahan, lapar tahan, itu bukan sabar. Itu bagi kita bunuh diri. Yang sabar itu ikhlas anil masyaqqah, keluar dari kesulitan. Kalau kita sakit berobat, sudah berobat pariwisata pada Allah, sudah berusaha serahkan pada Allah. Allah yang menyehatkan, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita miskin tak punya apa-apa, berusaha bekerja. Jangan diharap kalau kita sakit akan berat tanpa berobat. Jangan diharap dan kita akan berobat tanpa kita berobat sendiri. Rezeki dijamin oleh Allah, tapi rezeki bukan kaya. Bapak Ibu kenal dengan becak? Kenal dengan becak? Di mana becak main? Di dinding, di loteng. Apa makanannya?
raya, barang terbang. Ketika dia lapar, terbang nyamuk, terbang lalat, terbang segalanya. Terbangnya tidak perlu jejak, tinggal jadi duduk ke lidah untuk menariknya. Jejak di dinding berkeliaran, rezekinya binatang yang terbang. Maka Allah katakan wa min dabatin illa billah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah yarzuquha. Jadi yang hidup yang melakukan kaum ini rezekinya dijamin oleh Allah. Tentang kaya miskin itu adalah ketentuan Allah. Kita orang asbab baru berusaha. Karena tingkat manusia itu ada dua, tajrid dan asbab. Tajrid tak penting bekerja. Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah bertengkar. Imam Malik bertemu Imam Syafi'i. Kata Malik, kita tidak bekerja Syafi'i. Rezeki sudah jamin Allah. Rezeki itu jamin Allah. Kenapa kita sudah belajarnya? Oh, tak bisa dia. Kita perlu bekerja, berusaha, dan sari, dan berapa, cari ikan dan sebagainya. Enggak, Allah itu kaya, enggak miskin kok. Pada satu hari, Syafi'i minta pamit kepada Imam Malik. Saya pamit mau pulang dia, silakan. Dalam perjalanan pulang, Imam Syafi'i ketemu orang sedang bekerja, sedang panen. Ditolongnya orang ini panen. Sedang panen, pulang dikasih upah. Dapat upah diberikan kepada anggur. Wah pulang, ada yang pulang lagi ke Maliki. Kerjaan yang bebas lagi. Sampai ke Maliki, lihat. Syafi'i, kok kembali lagi? Ya Buya. Ini ada rezeki sini. Disodorkanlah buah tadi kepada Imam Malik. Makan sama-sama. Kalau tidak, aku tadi kerja, melihat apa rezeki kita tidak makan. Maliki tidak jawab, makan terus dengan sepuas-puasnya. Dan sebagainya Imam Malik dari baru dia ngomong ini, saya sudah sembuh dari duduk sini belum pernah pindah. Datang murid satu diajar, datang dua diajar, datangnya diajar, belum pernah pindah lagi nanti. Apa saya ini? Ketika saya sudah mulai laporkan, saya aku tak besar. Tidak besar. Tapi Allah membuka dari aku, kamu ini sudah berpindah lagi yang dekat rezeki aku. Apa usaha? Belum tidak belum lagi. Kata Imam Malik. Akhirnya dia kesimpulan. Benar kata Imam Malik, karena kedudukan Malik sudah tadi. Benar kata Syafi'i dan terima masih asbab. Kita di mana? Tadi di asbab. Jadi kalau kita asbab jangan pura-pura jadi tadi bunuh diri. Orang tadi dia jadi asbab. Tapi orang asbab tak mampu jadi dan akhirnya perdebatan jadi damai. Ikhtilaful ulama Syafi'i tidak merasa kalah, Imam Malik tidak merasa menang. Dua-duanya benar. Malik tajwid, Syafi'i asbab. Maka berusaha syarat mendapatkan rezeki. Rezeki bukan dari usaha, tapi dari Allah. Kalau rezeki dapat oleh usaha, nggak perlu tanam sapi berhektar-hektar. Cukup 10 pokok di tanam dirinya rumah. 1 pokok berbuah 10 jadi 1 jengkal 50 kilo. Nah, panen 1 kali seminggu. Berapa ton? 10 pokok berbuah 10 jengkal. 1 jengkal 50 kilo, berarti 500 kilo 1 pokok. Kali 10 5 ton sekali panen, kali 4 20 ton, kali 3.000. Jangan dihitung di khayalan. Khayalan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi ya saya tentang salah dan minggu. Kami lihat sini hanya beberapa orang saja yang mendaftar, tapi tentunya seluruh masyarakat. Jadi bagaimana cara mengaplikasikan sifat salah ini? Karena di usia kami muda ini kan cukup akrab emosi.
egois, dan tentu bagaimana caranya merawat, melatih supaya sabar itu sudah tugas sendiri. Kedua, banyak sekali ayat yang motivasi kita. Sabar itu sulit, tapi ayat lain mengajarkan kita untuk sabar. Salah satunya misalkan fokus di mana kita. Kakaknya mudah-mudahan itu barangkali masih muda, Ustaz barangkali sudah di atas kakaknya. Ini barangkali punya pengalaman dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika diajarkan oleh Allah untuk bersabar, tapi sabar itu sangat berat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan kita kiat-kiat untuk melaksanakan sabar. Kalau marah ketika berdiri, duduk. Kalau marah ketika duduk, berbaring. Kalau marah ketika berbaring, bawa rumah sakit. Marah ketika berdiri, duduk. Marah ketika duduk, berbaring. Masih lagi, bawa ke rumah sakit. Itu nggak normal lagi. Dan biasakan marah itu api itu api. Padahal kan api dengan air. Ketika marah bawa baru duduk. Marah lagi bawa mandi. Marah lagi dimandikan. Gak ada penyakit yang nggak bisa diobat. Kecuali hanya dua. Tak ada sabar yang bisa dilaksanakan, tapi dengan cara rasul bertahap. Masa orang penyakit istri orang nangis, itu keterlaluan. Alhamdulillah, nikah tidak nanti dapat kerja lain, itu keterlaluan. Nanti kalau dia nanti nakal orang dari gimana, biasa itu. Jika istrinya sakit, nikah maka alhamdulillah senang dapat kerja lain, itu sudah keterlaluan. Harus kita usahakan. Kalau kita marah, duduk, marah lagi mandi, marah lagi dimandikan keterangan tadi. Itu punya tahap. Ada marah orang yang mungtadi, ada marah orang mutawasi, ada marah orang mungtadi. Ada suku orang mungtadi, ada suku orang mutawasi, ada suku orang yang mungtadi. Itu yang pertanyaan dan jawaban yang terakhir waktu yang sudah jam 6:30. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih kepada Persatuan Masjid Al-Fatihah Daerah yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan sedikit tausiah al-qadar yang benar itu dari Allah. Kalau salah dari pribadi yang sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka bayanana wa imanana wa a'malana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana fattubna ilaina min tahtiyatina ilaik wa la tunsina wa abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudna bi aynika allazi la tanam wa qnurna bika nabika allazi la yuram. Rabbana la takilna bi anfusina qana'ati wa la ila ghairina qana'ati. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li walidayhi warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.